Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk prediksi harga dari saham ICBP dalam 5 tahun ke depan. Ya, jadi sampai tahun 2025. Jadi kita akan coba prediksi harga saham ICBP di tahun 2025 itu kira-kira berapa. Nah, dari prediksi harga ICBP di tahun 2025 ini, kemudian kita akan coba cari tahu harga wajarnya ICBP di masa kini itu berapa gitu ya. Jadi harga ICBP sekarang itu berapa berdasarkan harga ICBP di masa depan ya. Jadi harga ICBP di 5 tahun lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi. Karena masih banyak banget konten-konten yang gue bawain ke depannya yang dijamin bakal keren banget. Supaya kalian gak ketinggalan. Oke? Kalau gitu kita langsung aja action. Nah, jadi metode yang akan kita pakai untuk prediksi harga saham ICBP ini adalah metode Discounted Earnings Model. Dimana Discounted Earnings Model ini dia akan coba untuk memproyeksikan pertumbuhan earnings dari saham ICBP untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi kita akan coba nih prediksi berapa earningsnya ICBP dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 terus sampai 2025. Nah, nanti earnings yang kita dapat di tahun 2025 itu kemudian akan kita kalikan dengan fair PE ratio gitu ya. Jadi harga wajarnya ICBP sekarang gitu ya, dengan asumsi bahwa PE wajarnya ICBP dari sekarang sampai 5 tahun ke depan itu kurang lebih ada di angka yang sama. Nah, terus kita juga butuh data dari growth rate-nya si ICBP ini. Cara dapatnya gimana? Cara dapatnya sebenarnya caranya bisa macam-macam. Bisa pakai return on equity dikurang dividen payout ratio, atau dengan cara kita coba proyeksiin berdasarkan pertumbuhan earnings di masa lalu. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk cari growth rate-nya ICBP ini berdasarkan pertumbuhan earnings-nya ICBP di 5 tahun belakangan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi, di sini kita dapat data bahwa earnings per share-nya ICBP di tahun 2020 itu adalah sebesar 565. Terus kita dapat data juga bahwa growth rate-nya ICBP selama 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi pertumbuhan labanya ICBP selama 5 tahun terakhir itu rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 16% secara CAGR. Nah, terus di sini juga kita punya data untuk fair PE ratio dari ICBP itu adalah sebesar 23,7 kali. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari rata-rata PE ratio-nya ICBP selama 5 tahun terakhir. Nah, tapi untuk growth rate ini akan kita kecilin. Nah, kenapa kayak gitu? Karena pada dasarnya seiring dengan semakin besarnya satu perusahaan, maka tingkat pertumbuhannya pun pelan-pelan akan semakin kecil. Jadi kita asumsikan ICBP ini ke depannya pertumbuhannya ini akan lebih lambat daripada 16%. Jadi udah bukan 16% lagi tapi harusnya lebih kecil. Nah, dalam video ini kita akan coba asumsikan bahwa pertumbuhan ICBP ke depannya itu adalah sebesar 12%. Nah, sekarang ketika kita udah dapat data dari growth rate sama fair PE ratio, maka berikutnya kita akan coba untuk proyeksiin earnings per share-nya ICBP untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita gunakan earnings per share di tahun sebelumnya, terus kita kalikan dengan 1 plus growth rate-nya gitu ya. Contohnya misalkan kita mau proyeksiin EPS di tahun 2021. Berarti kita akan pakai earnings di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, kemudian kita akan kalikan dengan 1 ditambah dengan growth rate-nya yaitu 0,12% gitu kan. Dan begitu pula untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, dengan earnings per share di tahun 2020 sebesar 565 dan dengan growth rate sebesar 12% ya, maka di tahun 2025 kita bisa perkirakan bahwa earnings per share-nya ICBP itu adalah sebesar 996. Nah, sekarang kita udah dapat nih proyeksi untuk earnings per share di tahun 2025 sebesar 996.
Nah, langkah berikutnya adalah kita akan coba kalikan 996 ini dengan fair PE ratio yang tadi, yaitu sebesar 23,7 kali. Nah, kita kalikan nih 23,7 dikali dengan 996. Maka kita dapatkan kira-kira ya future fair value atau nilai wajar di masa depan di tahun 2025 itu adalah sebesar 23.600. Nah, jadi kalian bayangin tuh ya, di tahun 2021 sekarang harga ICBP berapa? Sekitaran 8.000. Sedangkan di 2025 perkiraannya kalau misalkan benar gitu ya tentu aja belum tentu benar teman-teman ya. Kalau misalkan ternyata benar gitu ya, maka harga wajarnya ICBP di tahun 2025 itu adalah sebesar 23.000. Yang mana ini udah hampir 3 kali lipat dari harga ICBP yang sekarang. Oh iya, FYI, future fair value yang tadi udah kita dapatkan sebesar 23.600, ini sebenarnya punya istilah lain teman-teman, yaitu biasa mungkin kita dengar dengan istilah terminal value. Mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar tutorial untuk valuasi discounted cash flow atau valuasi discounted dividend model, mungkin kalian udah cukup familiar dengan istilah terminal value. Nah, sebenarnya future fair value ini sama aja dengan terminal value. Konsepnya tuh sama. Jadi seandainya teman-teman nih misalkan di tahun 2025 mau menjual si perusahaan ini, yang mana itu sebenarnya makna dari terminal value yang sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau jual saham ini di tahun 2025 gitu ya, di masa depan, maka harga wajarnya adalah segini gitu. Jadi sebenarnya future fair value ini prinsipnya sama dengan terminal value di discounted cash flow. Nah, kan kita sekarang udah dapat nih future fair value dari ICBP, yaitu sebesar 23.600. Nah, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan tentukan present fair value. Ya, jadi kalau tadi kita udah dapat future fair value di masa depan wajarnya berapa, harga wajarnya berapa, maka sekarang kita akan coba cari tahu present fair value, ya, harga wajarnya sekarang, teman-teman. Nah, caranya adalah dengan menggunakan satu parameter lagi yang disebut dengan discount rate atau discount factor. Nah, apa ini maksudnya discount rate? Nah, sebenarnya ada definisi yang simple untuk discount rate, tapi juga ada definisi yang ribet gitu ya. Nah, sekarang kita akan pakai definisi yang simple aja untuk discount rate. Jadi, sebenarnya discount rate ini adalah return yang kita harapkan dari si saham ini gitu ya. Jadi return yang kita harapkan dari ICBP. Jadi ketika kalian mau investasi nih di saham ICBP, ini berapa return yang kalian mau, yang kalian pengen, yang kalian harapkan, itu returnnya berapa gitu ya. Jadi kalau gue pribadi, gue akan gunakan discount rate ini sebesar 10% gitu ya. Jadi return yang gue harapkan itu adalah sebesar 10%. Kenapa 10%? Karena sebenarnya pertimbangan gue ini adalah ICBP ini adalah saham yang cenderung defensif gitu ya. Bisnis modelnya itu cenderung lebih stabil. Jadi gue nggak mau pakai return yang terlalu tinggi. Nah, sekarang kita udah ketemu nih ya, discount rate-nya ICBP ada di 10%. Nah, dengan kita udah dapat discount rate-nya, maka sekarang kita bisa langsung hitung berapa present fair value untuk ICBP gitu ya. Berapa harga wajarnya si ICBP sekarang. Nah, rumus untuk mencari present fair value itu adalah future fair value dibagi dengan 1 plus discount rate ya, kemudian akan dipangkatkan dengan periodenya. Periodenya berapa? Ya sesuai dengan kita mau proyeksiinnya itu sampai berapa tahun ke depan. Dalam video ini kita mau proyeksiinnya sampai 5 tahun ke depan, ke tahun 2025. Berarti periodenya adalah 5. Nah, sekarang kita udah dapat nih ya present fair value atau yang biasa orang kenal dengan istilah intrinsic value dari saham ICBP ini adalah sebesar 14.600. Nah, disinilah akhir dari metode discounted earnings model. Nah, jadi metode discounted earnings model ini mau memberi pesan kepada kita para investor bahwa saham ICBP di tahun 2025 itu diperkirakan harganya adalah sebesar 23.600 ya. Kalau Anda mau membeli saham ICBP
dengan harapan Anda bisa mendapatkan return sebesar 10% per tahun, gitu ya, maka Anda sebaiknya membeli saham ICBP itu tidak lebih dari 14.600, ya. Gue perjelas sekali lagi ya. Jadi ICBP pada tahun 2025 itu diperkirakan harganya akan mencapai 23.600. Oke? Nah, kalau kita sekarang mau investasi di saham ICBP dengan harapan returnnya adalah 10% per tahun, ya, maka sebaiknya kita beli saham ICBP ini nggak lebih dari harga 14.600. Jadi sekarang di harga sekitaran 8.000, ini sebenarnya potensi upside-nya masih besar banget. Ini diskonnya masih luar biasa besarnya teman-teman ya. Jadi ICBP ini sebenarnya salah satu saham yang sekarang ini lagi murah banget. Dan ini adalah satu kesempatan emas buat kita untuk investasi di saham ICBP. Apalagi kita tahu ICBP ini punya the power of brand dari Indomie. Selama Indonesia masih makan Indomie, selama masyarakat Indonesia masih pada makan Indomie, harusnya ICBP ini gak akan pernah bangkrut. Oke investor hebat, sekian dulu video tentang prediksi harga saham ICBP. Nah gimana nih, apakah kalian punya pandangan, apakah kalian punya perhitungan lain untuk ngitung harga saham ICBP? Kalau misalkan kalian punya, gue akan sangat senang banget kalau kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi insight buat gue ataupun buat viewer-viewer yang lain. Oke, kalau gitu sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuma analisa dan prediksi. Masih bisa benar dan masih bisa salah. Dan ini bukan ajakan untuk beli saham ICBP. Keputusan untuk beli saham ICBP sepenuhnya di tangan kalian. Dan gue gak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian derita dari saham ICBP. Oke? Nah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten keren yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke? Kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.